Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dalam perkuliahan menulis karya ilmiah. Yang dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menemukan referensi yang mudah sekaligus memiliki aspek relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang sedang kita rencanakan dan akan kita lakukan, ya. Mengapa harus disebut sebagai petualangan? Karena menurut saya ketika kita sebut sebagai sebuah petualangan begitu ya, kita akan memindahkan sesuatu yang sifatnya membosankan, melelahkan, memberatkan menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu ya, penuh tantangan. Jadi kita anggap saja ini berpetualang begitu ya, karena kalau tidak dinikmati, teman-teman akan cepat bosan dan cepat menyerah begitu ya. Dan jangan sampai itu terjadi. Menulis dan menemukan sebuah referensi itu kita anggap sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan begitu, yang harus kita lewati sebagai tahapan untuk mengejar kelulusan ya. Jadi tetap semangat dan tetap cari teknik-teknik yang dapat membantu teman-teman menyelesaikan penelitian atau karya ilmiahnya dengan lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Sebelum berpetualang, teman-teman harus memahami dulu apa keyword yang ingin teman-teman temukan ya. Sebab kalau tidak jelas keywordnya, takutnya teman-teman akan tersesat ya dalam petualangan mencari referensi. Sebab di dunia maya ya, ada begitu banyak ya informasi yang tersedia. Jadi teman-teman tentu memiliki waktu yang terbatas sehingga harus membatasi diri gitu ya agar cepat menemukan apa yang diinginkan ya. Salah satu caranya adalah menentukan keyword dengan tepat ya. Ketika keywordnya sudah ditemukan, maka akan mudah memilah-milah mana yang kira-kira relevan dengan penelitian yang ingin teman-teman lakukan, mana yang mirip tapi tidak relevan ternyata ya. Karena ada beberapa ilmu pengetahuan yang memiliki irisan-irisan pembahasan yang mungkin saja itu ya membingungkan teman-teman nanti saat menentukan mana yang perlu di-reference ya, mana yang perlu diambil, mana yang tidak. Jadi tentukan dulu keywordnya ya. Keyword itu bisa diambil teman-teman dari variabel penelitian yang sudah ditentukan misalnya ya, atau dari hubungan antar variabelnya seperti apa. Atau teman-teman sudah memahami sehingga ingin menentukan keyword yang sudah pasti ada misalnya dalam penelitian tertentu. Oh contohnya Pak, misalnya teman-teman sudah paham, oh saya akan meneliti dan jenis penelitiannya itu mungkin kualitatif. Jadi saya perlu buku metodologi penelitian kualitatif. Jadi keywordnya adalah penelitian kualitatif atau kualitatif saja. Nah itu jadi sudah jelas ya, meskipun tidak terkait dengan variabel tapi ingin menjelaskan apa yang nanti di kajian teori dijelaskan. Nah itu bisa jadi keywordnya ya. Sehingga teman-teman harus menentukan keyword sebelum berpetualang dan masuk sedalam-dalamnya di dunia maya. Ini adalah salah satu tips yang harus teman-teman perhatikan agar tidak membuang-buang waktu, karena setelah menemukan referensi teman-teman akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu membaca referensi tersebut. Jangan sampai waktunya habis hanya untuk mencari tapi tidak dibaca. Dalam kesempatan ini saya akan coba menjelaskan secara singkat cara menemukan referensi menggunakan 3 tautan yang cukup mudah untuk dilakukan. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan Google Scholar ya. Selanjutnya menggunakan DOAJ. Sebenarnya mirip ya antara dua hal ini, namun DOAJ lebih ketat ya, sehingga artikel-artikel ilmiah yang tersedia di DOAJ biasanya standarnya itu lebih tinggi ya, kualitasnya lebih terjamin. Sebab kalau Google Scholar teman-teman itu semua artikel dalam tanda petik tidak ada saringannya itu tersedia di Google Scholar ya. Jadi ya yang mohon maaf kurang berkualitas sampai sangat berkualitas itu mungkin tersedia di Google Scholar. Tapi kalau ke DOAJ, nah itu lebih sedikit kesediaan sumber referensinya tapi kualitasnya lebih baik ya. Nah biasanya kalau ingin mencari yang berbahasa Indonesia saja ya, di Google Scholar sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Cuma kita harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya, sehingga bisa menyaring mana yang layak dan mana yang tidak layak kita gunakan. Nah kalau di DOAJ berbahasa Indonesia juga ada, tapi yang berbahasa Inggris juga banyak sekali, sehingga kita bisa comot
agak lebih mudah ya karena dia sudah tersaring di awal. Nah, ini dua hal lebih banyak kita gunakan nanti untuk mencari artikel jurnal yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kalau buku gitu ya, kita bisa menggunakan Zelibrary ya, atau Google Books juga bisa sebenarnya. Cuma kali ini saya akan menjelaskan Zelibrary aja yang lebih mudah begitu ya. Yang mungkin teman-teman belum banyak memahami, kalau Google Books mungkin sudah banyak yang paham ya. Jadi dalam kesempatan ini kita coba gunakan 3 ini, semoga nanti setelah teman-teman memahami cukup banyak referensi yang bisa ditemukan dengan menggunakan 3 tautan yang dalam tanda petik gratis ini ya, untuk bisa kita manfaatkan dalam membantu kita melaksanakan penelitian. Nah, sebagai contoh, ini adalah salah satu judul skripsi yang saya ambil secara acak begitu ya, yang coba kita gunakan untuk mencari begitu ya, menemukan keyword-keyword yang mungkin terkait ya, sehingga membantu menambahkan referensi dalam usaha mengerjakan skripsi dengan judul Keterampilan Menulis Cerita Fantasi berdasarkan komik Doraemon. Peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Banjarmasin. Dari judul ini mungkin kita bisa mencari referensi dengan menuliskan nanti keywordnya adalah keterampilan menulis ya. Jadi mungkin kita bisa mencari jurnal orang lain yang juga sama-sama membahas tentang keterampilan menulis begitu. Kemudian bisa juga menggunakan cerita fantasi ya. Ini khusus bahasa Indonesia karena keterampilan menulis tadi kan agak umum. Kalau cerita fantasi ini mungkin berhubungan dengan materi SKKD di sekolah ya, di MTSN mungkin, atau di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas begitu ya. Jadi ada cerita-cerita fantasi yang terkait dengan kurikulum di sekolah. Ini juga bisa kita jadikan keyword ya. Jadi keterampilan menulis satu keyword, cerita fantasi satu keyword ya. Kalau media pembelajaran ini mungkin agak sedikit tapi bisa juga ya ditulis nanti. Komik Doraemon, ada tidak yang memanfaatkan komik Doraemon sebelumnya ya sebagai media pembelajaran atau dibatasi komik saja. Nah, itu bisa dicari atau digunakan sebagai keyword ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Atau tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini bisa digunakan untuk mencari referensi untuk bab 2 atau bab 3 begitu ya. Tapi harus tahu dulu ini penelitian kualitatif atau kuantitatif. Jadi teman-teman bisa mengambil keyword bukunya metodologi penelitian nanti dicari. Buku metodologi penelitian nanti di Zelibrary ya. Ada tidak yang kuanti atau kuali ya. Sudah lumayan itu nanti sudah referensi yang didapat. Sekarang kita coba praktik ya, mencarinya menggunakan Google Scholar. Teman-teman tinggal akses saja Google Scholar-nya ya. Ditulis saja di Google gitu ya, Google Scholar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia dia namanya Google Cendikia ya. Jadi sama saja. Ini sudah keluar, tinggal menuju tautan yang tersedia saja. Boleh login menggunakan Gmail-nya, boleh tidak ya. Kalau login bedanya teman-teman bisa menyimpan artikel yang nanti ditemukan itu ke dalam library sejarah pribadi gitu ya. Jadi dikumpulkan secara pribadi. Tapi kan tujuan kita untuk mengunduh begitu ya. Sehingga login ataupun tidak terlalu menjadi persoalan. Nah, dia akan seperti ini nanti ya. Kalau login teman-teman nanti akan bisa menyimpan ke My Library begitu ya. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa langsung mencari ya. Nah, ini adalah pencarian yang pernah saya lakukan, misalnya cerita fantasi dan teori sastra begitu ya. Tadi kemampuan menulis ya. Jadi kita cari variabel pertama, keyword pertama tadi kemampuan menulis. Nah, ya. Ada 457.000 hasil teman-teman yang tersedia di Google Scholar kalau teman-teman mencari tentang kemampuan menulis begitu ya. Nah, disinilah kejelian teman-teman diperlukan. Teman-teman harus membaca judulnya yang terkait kira-kira boleh untuk diunduh dan dijadikan referensi. Misalnya ini kemampuan menulis gitu ya, siswa SMP. Ini metodenya picture and picture pada siswa SD. Ya, ini kemampuan menulis puisi. Nah, kalau belum tepat lagi tinggal scroll ke bawah gitu ya, ada banyak sekali. Silahkan begitu ya. Oke, kita anggap teman-teman sudah menemukan ya
oh mungkin ini terkait nih dengan kemampuan menulis nih gitu ya. Teman-teman tinggal klik saja judulnya gitu ya. Ini PDF-nya dari neliti.com gitu ya. Nah, ini kan sama nih, sama-sama kemampuan menulis, dan bagusnya artikel yang kita klik ini sudah disitasi orang lain sebanyak 55. Artinya dia sudah cukup berkualitas. Nah, kita akan dibawa gitu ya. Banyak ya, ada yang langsung dibawa ke laman utama tempat artikel itu tersedia, atau yang langsung terunduh juga ada. Kalau ini setelah kita klik, kita terbawa ke neliti.com tempat artikel utama itu tersedia. Jadi tinggal di sini aja download full text-nya, selesai gitu ya. Kalau teman-teman mau baca abstraknya dulu sebelum mengunduh juga silahkan, kita anggap saja cocok gitu ya. Abstraknya cocok, kemudian download saja full text ya, selesai gitu ya. Jadi ketika diunduh, teman-teman bisa langsung melihat apakah dan membaca apakah yang teman-teman unduh tadi adalah memang relevan dengan penelitian kita. Nah, seperti itu teman-teman ketika kita menggunakan Google Scholar ya. Ini kita coba yang ketiga ya, hubungan minat baca dan kebiasaan membaca. Ini sudah disitasi 28 orang. Nah, kita dibawanya ke sama seperti yang pertama tadi, kita dibawa ke laman utama tempat artikel itu tersedia. Teman-teman tinggal di sini nih, download full text-nya, PDF-nya ya. Ya, ketika sudah membaca abstraknya, sudah dirasa cocok, ini artikel jurnal teman-teman yang bisa teman-teman cari mana yang relevan begitu. Yang di prodi kita, kalau saya tidak salah ingat, itu minimal ada 5 artikel jurnal yang relevan, yang menandakan bahwa objek atau kajian yang teman-teman teliti itu sudah pernah diliti orang lain tapi dengan ruang lingkup yang berbeda. Nah, ini adalah kegunaan Google Scholar ya. Kita bisa mencari artikel jurnal yang relevan dengan yang ingin kita kaji ya. Teman-teman tinggal unduh nih full text dan PDF-nya. Sekarang kita coba tautan yang kedua ya. Kita menggunakan DOAJ. Teman-teman tinggal klik saja DOAJ di Google begitu ya. Nah, biasanya akan keluar langsung seperti ini, Directory of Open Access Journal, langsung diklik saja di sini. Kita coba gunakan keyword yang kedua ya tadi ya. Setelah ada kemampuan menulis, tadi keywordnya ada cerita fantasi ya. Nah, teman-teman kalau sudah tahu jurnalnya bisa dibiarkan langsung seperti ini, tapi kita kan mau cari artikel. Dipindah dulu ke sini nih. Ya, jadi dia artikel, lalu kita tulis apa ya? Cerita fantasi ya. Cerita fantasi, kemudian kita enter. Nah, keluar lagi kan artikel-artikel yang judulnya itu terkait dengan cerita fantasi. Sama seperti Google Scholar gitu ya, tinggal kita pilih mana yang kira-kira terkait begitu ya, dan kita klik ya. Mana ya, kita coba ini nih, wujud modal pembelajaran untuk menulis teks cerita fantasi. Bisa read online atau kita klik saja judulnya. Nah, sudah keluar nih. Nah, teman-teman baca abstraknya begitu kan. Sudah kira-kira oke. Kemudian teman-teman bisa ketik read online lalu dibawa ke tempat atau laman jurnal yang memuat artikel tersebut. Karena DOAJ ini kan repositori namanya, dia mengumpulkan artikel dari jurnal-jurnal untuk membaca, maka dia bawa ke jurnal utamanya. Nah, tinggal diunduh di sini, kan dia menyediakan PDF lengkapnya. Tinggal diklik PDF-nya, teman-teman akan mengunduhnya, lalu kemudian dibaca. Kemudian dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas referensi skripsi yang teman-teman buat ya. Kalau memang terkait gitu ya, kalau memang relevan, diulangi saja, cari sebanyak mungkin gitu ya, yang paling relevan, yang paling kuat kualitasnya, maka itu akan meningkatkan kualitas dari referensi karya ilmiah yang teman-teman sedang kerjakan. Karena DOAJ dan Google Scholar ini sifatnya hanya pengepul begitu ya, pengumpul artikel-artikel jurnal, teman-teman tidak usah bingung ketika menemukan ada artikel jurnal yang terdapat di Google Scholar ternyata juga terdapat di DOAJ. Itu bisa sangat mungkin terjadi karena dua-duanya kan hanya pengumpul begitu ya, dan bisa jadi dia masuk
ke dalam Google Scholar juga secara kualifikasi juga masuk di DOAJ. Jadi tidak usah bingung, ambil saja salah satunya. Yang penting teman-teman bisa menemukan akses jurnal tersebut secara langsung dan bisa dibawa, misalnya kalau tidak tersedia langsung di DOAJ atau Google Scholar, bisa dibawa ke laman utama tempat jurnal tersebut terbit ya. Jika terjadi seperti ini ya langsung saja unduh artikel jurnalnya karena gratis begitu ya, dan teman-teman bisa berselancar langsung di jurnal ini, di jurnal misalnya ini di Exis ya. Siapa tahu ada artikel lain juga yang terkait sehingga tidak perlu melewati DOAJ atau Google Scholar gitu ya. Teman-teman bisa langsung misalnya ke arsip saja. Arsipnya, nah mau tahun berapa, dibaca judul-judulnya langsung. Artinya Google Scholar dan DOAJ itu hanya jembatan kita untuk menemukan jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan atau relevansi tinggi terhadap variabel atau keyword yang ingin kita cari dalam memudahkan penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kaitannya dalam hal ini teman-teman sedang mengerjakan skripsi. Sekarang kita coba menggunakan tautan yang ketiga, menggunakan The Library untuk lebih ke arah mencari buku ya. Siapa tahu ada buku yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan skripsi atau penelitian yang sedang kita kerjakan. Teman-teman tinggal pergi ke Google, tulis saja The Library, biasanya sudah tersedia. Baik, sekarang kita ke sini ya, thelibrary.org ya. Nah, teman-teman akan dibawa ke laman seperti ini ya. Tinggal ditulis saja di pencarian umum ini apa ya. Tadi sudah coba ya, metodologi penelitian. Coba kita cari. Nah, bukunya ada banyak nih yang tersedia ya. Ada dasar metodologi, kuantitatif ya. Dasar metodologi penelitian kuanti, metodologi penelitian statistik, dan sebagainya. Ini mau tinggal dipilih ya, mana yang kira-kira terkait dan teman-teman ingin baca begitu ya, sehingga bisa memperkuat referensi dalam penyelesaian skripsi ya. Jangan ambil satu karena ada banyak ya, ambil 4 atau 5 begitu ya. Kutip nanti sehingga kutipannya jadi berkualitas. Ambil tahun-tahun yang agak baru ya. Kalau bisa sih 5 tahun terakhir ya. 2015 masih oke ya. 2017 nih ada nih. Nah, oke juga nih. Kemudian ada Prof Raihan 2017. Nah, bagus sekali ya. 2020 juga ada, tapi agak ke olahraga dan sebagainya. Tinggal teman-teman klik saja dasar metodologi. Nah, tinggal di sini nih, tinggal diunduh saja PDF-nya. Nah, harapannya memang ketika teman-teman merasa buku ini sangat bagus begitu ya, teman-teman nanti bisa mencari versi cetaknya dan membelinya sehingga punya buku fisiknya begitu ya. Jadi ini hanya awalan saja untuk menemukan mana sih buku yang paling oke begitu ya, paling relevan dengan penelitian yang teman-teman ingin atau sedang kerjakan. Demikian teman-teman, secara singkat dan sederhana saya coba menyampaikan bagaimana cara menemukan referensi yang tepat dengan menggunakan 3 tautan ya. Google Scholar, DOAJ, dan The Library ya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkannya untuk kebaikan begitu ya, dan dapat mempercepat waktu teman-teman dalam mengerjakan skripsinya di masa yang akan datang begitu ya. Masih banyak cara-cara lain. Semoga nanti dalam kesempatan yang lain dapat kita bahas begitu ya, sehingga makin banyak juga cara-cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah yang teman-teman buat ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.